Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Lama ya sudah nggak ketemu di kelas pembelajaran seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada RRI Palembang yang telah mengundang sekaligus memfasilitasi kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sini. Pada hari ini seperti yang telah Ibu janjikan bahwa kita akan mempelajari tentang konsep dasar dan perhitungan pajak. Perhitungan pajak ini mencangkup hitung PPh dan PBB. Jadi Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat memastikan bahwa ATK dan kalkulatornya sudah di jangkauan kalian semua agar kita dapat dengan sigap menghitung jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak yang tertera di soal. Nah, sudah siap? Harus siap ya. Dan Ibu ingatkan untuk di penghujung pertemuan daring ini akan Ibu sampaikan kuis. Jadi jangan sampai kelewatan sama sekali dan kuisnya akan dikumpulkan di Google Classroom. Sehingga perlu kesiapan diri dengan fokus untuk menyimak dan jangan ragu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang membingungkan yang menghambat pembelajaran selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi pertama mengenai konsep dasar pajak. Jadi, apa sih pajak? Apa sih pajak? Ternyata sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Indonesia banyak sekali memiliki pengeluaran. Ibarat kita di rumah nih, kita butuh buku, butuh pena dan lain sebagainya. Nah, pun dengan negara kita, negara Indonesia ini luas loh, dari Sabang sampai Merauke. Artinya ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran. Kita bisa dicek di APBN kita, yang mana tertera tahun 2019 itu lebih kurang pengeluaran Indonesia itu sebanyak 2.461 triliun. Bayangkan coba dari mana sumber sebanyak itu? Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan bahwasanya tidak kurang dari 70% bersumber dari pajak. Coba dihitung, kira-kira berapa 70% dari 2.461 triliun? Ya, lebih kurang 1.700 triliun lah ya. Nah, kira-kira dari mana pajak apa aja itu? Nah, sebetulnya anak-anak sekalian pun mungkin pernah membayar pajak dan setiap orang pasti pernah membayar pajak. Contoh nih, kalian berbelanja di supermarket, minimarket, kemudian kalian melihat di struk harga, tiba-tiba ada 10% padahal nggak ada barangnya. Nah, itulah yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Nah, mumpung lagi di rumah nih ya, coba tanya sama ibu atau bapaknya di rumah, Pak, pernah nggak bayar pajak? Pasti bapak pernah jawab, pasti bapak atau ibunya akan jawab, pernah. Bayar pajak bumi dan bangunan, ya atas rumah yang dimiliki, kemudian bayar pajak kendaraan, dibayar kemana? Ke Samsat dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke pengertian pajak. Kalau yang ada di YouTube bisa dilihat di slide-nya ya. Pengertian pajak ini tertera di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan tata cara perpajakan, artinya kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang bersifat memaksa, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dapat kita simpulkan ada 5 yang paling penting dalam pengertian pajak. Yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi ada diatur di UUD 1945 di pasal 23. Silakan dicek. Kemudian jasa timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Kemudian keempat, bersifat memaksa, apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Kemudian pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam hal ekonomi dan sosial. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi pajak. Jadi berdasarkan pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi pajak itu terdiri dari 4 hal besar. Yang pertama sebagai fungsi anggaran. Ingat, yang pertama ada fungsi anggaran, sambil dicatat boleh. Yang pertama fungsi anggaran, yang kedua sebagai fungsi pengatur, yang ketiga redistribusi pendapatan dan stabilitas. Oke, untuk anggaran artinya pajak ini menjadi sumber anggaran. Namanya anggaran ya untuk belanja apa aja. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja pemerintah untuk pembangunan jalan, trotoar, fasilitas umum, dan juga kita bisa bersekolah, itu juga termasuk kontribusi dari pajak. Kemudian fungsi pajak berikutnya adalah untuk mengatur. Artinya di sini pemerintah dalam hal kebijakan fiskal atau perpajakan, pemerintah dapat mengatur nih biar impor nggak terlalu besar di Indonesia, maka pemerintah dapat meningkatkan nilai impor. Meningkatkan nilai impor agar dapat menjaga produk-produk dalam negeri. Biar kenapa? Ketika barang-barang impor diberikan
jumlah bea import yang tinggi, artinya barang-barang dari luar negeri diharapkan dapat terjual lebih mahal nih di Indonesia. Nah, itulah upaya pemerintah untuk menjaga produk-produk dalam negeri. Fungsi ketiga adalah redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan ini artinya bagaimana caranya pemerintah dapat memberikan pemerataan ekonomi, pemerataan pendapatan. Misal nih, yang kaya jelas bayar pajaknya lebih tinggi kan? Nah, ketika si kaya membayar pajak lebih tinggi, kumpulan dari pajak-pajak tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membangun jalan, membangun jembatan dan lain sebagainya. Siapa yang membangun? Yaitu masyarakat, warga negara Indonesia, yang itu artinya dapat menyerap tenaga kerja Indonesia, artinya dapat mengurangi pengangguran, kemudian yang pengangguran secara otomatis dapat berkurang. Kemudian fungsi terakhir adalah fungsi stabilitas, di mana dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjaga agar tidak terjadi inflasi dan deflasi yang terlalu parah. Yang inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Gimana sih, Bu? Jadi misal nih, pandemi corona ya, di masa corona ini banyak sekali orang-orang yang dipecat. Nah, kemudian ada juga yang penghasilannya semakin sedikit, sementara kita butuh makan, butuh minum, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah dengan kebijakan fiskal lewat pajak, salah satu yang dikeluarkan adalah memberikan insentif. Artinya, seluruh karyawan tidak membayar pajak penghasilan. Diberikan pengringanan untuk tidak membayar pajak penghasilan. Tujuannya apa? Agar tercipta daya beli masyarakat yang tetap tinggi. Nah, materi berikutnya tentang tarif pajak. Jadi tarif pajak ini ada 4 jenisnya. Yang pertama ada tarif pajak tetap, yang kedua ada tarif pajak progresif, tarif pajak degresif, dan tarif pajak proporsional. Tarif pajak tetap ini artinya bagaimanapun jumlahnya akan tetap. Misal nih, ini berlaku pada bea materai. Bea materai yang jumlahnya, bea materai pernah lihat kan yang warna hijau-hijau itu loh. Nah, jadi bea materai 6.000 itu untuk dokumen yang nilainya lebih dari 1 juta. Jadi dapat ditempeli materai agar legalitas hukumnya kuat. Kemudian ada lagi materai 3.000 untuk yang nominal dokumennya bernilai 250 sampai dengan 1 juta. Kemudian ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini artinya tarif persentasenya selalu meningkat. Ini diterapkan di objek pajak penghasilan. Misal nih, yang hadir di sini ada Hastin ya. Hastin punya penghasilan 5 juta nih, maka tarif pajaknya mungkin hanya 5%. Sementara ada lagi yang tampil di sini Tabila. Tabila punya penghasilan 100 juta. 100 juta maka tarifnya bisa sampai dengan 15%. Nah, semakin tinggi jumlah pendapatan seseorang, maka jumlah pajaknya semakin meningkat. Itulah yang disebut dengan tarif pajak progresif. Tarif yang ketiga adalah tarif pajak degresif, artinya persentasenya semakin menurun. Ini diterapkan pada objek pajak barang ekspor. Gimana ini caranya? Jadi ketika kita mengekspor barang dengan nominal kurang dari 15 juta, maka persentase tarifnya adalah 3%, sementara apabila di atas 15 juta, maka tarif persentasenya sama dengan 5%. Kemudian tarif terakhir adalah tarif proporsional, yang artinya proporsinya sama, tetap 10%. Bagaimana ini? Jadi misal tadi yang berbelanja ke minimarket, ada yang belanja 1 juta nih, tetap 10%, artinya 100.000 yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian ada lagi cuman belanja Rp1.000, gara-gara belanjanya di PKP, tetap membayar pajak nilainya 10%, artinya Rp100. Jadi Ibu simpulkan kembali, silahkan dicatat, tarif pajak itu ada tarif pajak tetap, progresif, degresif, dan proporsional. Nah, kemudian ada kadang-kadang kita bingung nih, pungutan pemerintah kan ada banyak, Bu. Selain pajak ada bea cukai, ada bea materai, dan lain sebagainya. Gimana sih cara membedakannya? Nah, cara membedakannya itu, jadi Ibu bikinkan tabel di layar, bisa dicek di YouTube ya. Jadi berdasarkan dasar pengenaannya pun berbeda. Kalau di pajak ini berdasarkan undang-undang, sementara retribusi dan lain sebagainya itu diatur oleh peraturan pemerintah peraturan pemerintah daerah atau peraturan menteri. Kemudian timbal baliknya, kalau pajak tidak langsung, tapi kalau yang lain-lain seperti bea dan lain sebagainya tidak ada imbalan yang dirasakan kecuali untuk melancarkan kegiatan dari import atau ekspor barang. Kemudian berdasarkan sifat pembayarannya semua dipaksakan. Nah, bedanya
adalah objeknya. Kalau pajak itu ya penghasilan dan lain sebagainya. Sementara kalau bea itu ada bea materai, bea cukai, bea ekspor, bea import. Ini dicatat nih, barangkali nanti ada di kuis ya. Jadi bedanya bea materai, kalau bea materai jelas ya, itu diterapkan pada dokumen-dokumen. Kemudian kalau bea import itu artinya barang-barang yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tarif. Nah, tarifnya bisa jadi 7,5% dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi bea ekspor. Jelas kalau bea ekspor ini untuk barang-barang yang keluar negeri akan dikenakan tarif juga, ada 3% dan 5% seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada lagi nih, bea cukai. Apa sih bea cukai? Jadi bea cukai ini adalah bea yang digunakan pemerintah. Upayanya apa? Upayanya untuk mengatasi atau membatasi peredaran barang. Peredaran barang seperti apa? Peredaran barang yang istilahnya kontennya negatif, yang dapat membahayakan seseorang apabila digunakan terlalu banyak dan secara berlebihan. Apa contohnya? Contohnya nih, alkohol. Jadi barang-barang yang mengandung alkohol akan dikenakan bea cukai. Nah, misalnya bir, miras, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih, tembakau. Tembakau itu barang-barang yang mengandung tembakau, termasuk salah satunya rokok. Nah, jadi rokok itu juga dikenakan bea cukai. Jadi tujuan pemerintah mengambil bea cukai ini adalah yang pertama untuk pendapatan negara, yang kedua tujuannya ialah untuk membatasi peredaran barang. Oke,